ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kitab, mencoba untuk membaca kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah mulai masuk pada poin pembahasan bab tafsiru at-tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid atau penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah, di mana penulis membawakan beberapa dalil dari Al-Quran, dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan dua buah dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Isra ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57, di mana dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang diseru, tentang orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrikin selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa sebahagian orang-orang musyrikin ada yang menyembah malaikat. Ada di antara mereka menyembah nabi, ya seperti Isa putra Maryam, dan juga menyembah Uzair. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang mereka seru itu, yang mereka ibadati selain Allah, seperti malaikat, para nabi yang diibadati oleh mereka, ya, malaikat-malaikat tersebut dan para nabi tersebut, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka berusaha untuk mencari jalan atau melakukan suatu amal yang bisa menjadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya para nabi dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang musyrikin, mereka saja melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berusaha untuk menjadi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Ya, ulaikal ladzina yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Di mana ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keterkaitan ayat yang mulia ini dengan pembahasan tauhid telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala,
seorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini hendaknya tidak memberikan sesembahan tersebut kepada selain Allah. Artinya dalam kehidupan ia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Namun jika seandainya ia mengucapkan la ilaha illallah, namun kesehariannya ia juga memberikan sesembahan kepada selain Allah, hakikatnya ia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana telah kita jelaskan dan sering kita ulang bahwa orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekah, di satu sisi mereka menyembah Allah juga, namun di sisi yang lain mereka menyembah selain Allah. Ya, mereka menyembah Allah. Ya, maka sering kita sampaikan bahwa mereka melaksanakan ibadah haji, mereka juga tawaf, mereka juga sa'i. Ya, bahkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika seandainya engkau tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan siapakah yang menciptakan bumi, niscaya semua mereka menjawab yang menciptakan keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu sisi mereka menyembah Allah, namun di sisi lain mereka menyembah selain Allah, khususnya dalam masa-masa sulit mereka menyembah Allah. Ya, di mana telah kita juga sampaikan pada pertemuan yang lalu apa yang difirmankan oleh Allah, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ya, apabila mereka sedang berlayar di tengah lautan, kemudian bahtera mereka, kapal mereka dihantam oleh ombak bagaikan gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang mereka lakukan? Mereka mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka berdoa kepada Allah, mereka meminta keselamatan kepada Allah. Namun falamma najjahum ilal bar, tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka sampai ke daratan, berlabuh dalam kondisi selamat, bahtera mereka tidak tenggelam, maka setelah mereka sampai di darat idahum yusyrikun, kiranya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan tauhid. Orang yang bertauhid kepada Allah adalah orang yang mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Ya, tidak memberikan salah satu di antara bentuk ibadah apapun dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang alhamdulillah telah kita juga bacakan pada pertemuan yang lalu, apa yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, "Innani bara'un mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Ya, ini juga penjelasan tauhid kata beliau, karena di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu permasalahan yang disebut dengan rukun tauhid atau rukun syahadat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana sering kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, memiliki dua rukun. Yang pertama disebut dengan an-nafyu, penafian, peniadaan. Yang kedua disebut dengan al-itsbat, yakni penetapan. Tatkala kita mengatakan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah, ini yang pertama, rukun yang pertama. Ini disebut dengan apa? Penafian atau peniadaan. Kita nafikan dan kita tiadakan sesembahan. Kemudian kalimat illallah, kecuali Allah, ini disebut dengan al-itsbat, yakni penetapan. Kita tetapkan bahwa sesembahan yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini terkandung di dalam apa yang difirmankan oleh Allah tentang perkataan Nabi Ibrahim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah.
Ini apa? Nafi. La ilaha. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, dinafikan semuanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan illal ladzi fatarani, kecuali sesembahan yang aku sembah, yakni zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku. Ini rukun yang kedua, yakni al-itsbat. Beliau menetapkan sesembahan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang mulia ini dengan jelas dijelaskan oleh Allah, orang yang bertauhid kepada Allah adalah orang yang berlepas diri dari semua sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah. Disebut dengan bara', berlepas diri. Ya, berlepas diri dari semua sesembahan yang disembah selain Allah. Artinya kita sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala harus meyakini bahwa semua sesembahan yang disembah oleh manusia di atas muka bumi ini selain Allah, maka sesembahan itu adalah batil. Sesembahan itu adalah batil. Ini harus kita yakini. Apapun yang disembah oleh manusia, apakah dia menyembah malaikat ataukah dia menyembah nabi, apalagi menyembah selain keduanya, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, menyembah berhala, bahkan menyembah binatang misalnya. Kita katakan bahwa semua yang mereka sembah adalah batil dan kita berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah SWT. Ini seorang yang bertauhid. Maka tidak ada keraguan dalam hati orang yang bertauhid kepada Allah bahwa yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya adalah batil, dan sesembahan yang mereka sembah yang batil ini akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma tusyrikun innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ini dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis yang dengan jelas bahwa penjelasan tauhid dalam ayat yang mulia ini, di mana kalimat tauhid itu, pembahasan tauhid itu mengandung dua hal, yakni mengandung an-nafyu dan itsbat, penafian dan penetapan. Kemudian kita akan masuk pada dalil yang ketiga yang akan disebutkan oleh penulis, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka menjadikan ahbarahum, alim ulama mereka, wa ruhbanahum, ruhban ahli ibadah, ahbar alim ulama. Sebagian para ulama mengatakan ahbar ini tokoh agama dari kalangan Yahudi, tokoh agama dari kalangan Yahudi. Sedangkan ruhban tokoh agama dari kalangan Nasrani. Jadi mereka maksudnya ahlul kitab. Mereka maksudnya ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, dan diterjemahkan ahbar di sini alim, ulama. Sedangkan ruhban rahib atau pendeta. Dan satu hal yang baik untuk diingatkan bahwa ciri khas dari tokoh-tokoh Yahudi adalah keilmuan, ya, yang dalam. Mereka punya dasar ilmu, mereka punya alasan, mereka punya dalil, mereka bisa berdebat, ya. Sedangkan ciri khas dari tokoh agama dari orang-orang Nasrani adalah semangat beribadah. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatan kedua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani. Yahudi
memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Sedangkan Nasrani semangat dalam berilmu akan tapi tidak semangat dalam beramal akan tapi tidak mendasari amal mereka dengan apa? Dengan ilmu. Ini yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari dua kesesatan ini dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maghdub al-yahud, orang yang dimurkai yang dimaksudkan dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang Yahudi, sedangkan ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani. Kenapa para ulama katakan orang-orang Yahudi al-maghdub? Karena mereka punya ilmu akan tapi tidak beramal. Kenapa orang-orang Nasara dhalin sesat? Karena mereka semangat beramal akan tapi tidak berilmu sehingga sesat. Adapun muslim maka dia harus memiliki dua kekuatan ini dalam hidupnya. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kekuatan ilmu dan kekuatan apa? Amal. Artinya dia punya ilmu dan dia punya semangat untuk beramal. Ya, punya ilmu dan punya semangat untuk apa? Beramal. Akan tapi jika seandainya dia punya satu kekuatan tidak memiliki kekuatan yang kedua, seperti misalnya dia memiliki kekuatan ilmu akan tapi tidak memiliki kekuatan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit banyaknya ada kemiripannya dengan orang-orang Yahudi. Sebaliknya, jika seandainya memiliki kekuatan untuk beribadah, semangat untuk beribadah, tapi tidak memiliki kekuatan ilmu, sehingga yang penting ibadah, walaupun kadang-kala ibadah tidak dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Yang penting ibadah, maka sedikit banyaknya ada kemiripan dengan kesesatan orang-orang Nasrani. Maka dua ini adalah modal sampainya kita kepada Allah: kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Maka para sahabat Rasulullah SAW mereka semangat belajar dan semangat beramal. Mereka semangat belajar dan semangat apa? Beramal. Ini kekuatan yang dimiliki oleh para sahabat. Ya, sehingga mereka dikatakan oleh Allah an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi ahbar wa ruhban, mereka yakni ahlul kitab menjadikan alim ulama mereka, menjadikan rahib-rahib mereka arbabam min dunillah, ya, sebagai Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlul kitab itu menjadikan alim ulama mereka, menjadikan tokoh agama mereka sebagai sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sembah alim ulama mereka, mereka sembah rahib-rahib mereka dalam kehidupan dunia. Apa yang dimaksud dengan menyembah mereka? Apakah maksudnya sujud? Tidak. Maka tatkala Nabi kita yang mulia SAW bertemu dengan Adi bin Hatim radhiyallahu taala, bertemu dengan Adi bin Hatim, di mana Adi bin Hatim sahabat yang masuk Islam yang dulunya beragama Nasrani. Kala itu Nabi SAW mengatakan, ya Adi, sesungguhnya aku lebih mengetahui agamamu daripada kamu. Ini kata Nabi kepada Adi bin Hatim. Aku lebih paham tentang agamamu Nasrani, agama Nasrani daripada engkau. Maka Nabi SAW menjelaskan beberapa poin tentang agama Nasrani yang dianut oleh Adi bin Hatim. Di antaranya Nabi SAW jelaskan ini, bahwa orang-orang ahlul kitab itu menjadikan alim ulama dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Adi mengatakan, kami tidak menyembah mereka, ya Rasulullah. Kami tidak menyembah mereka. Tidak ada kami menyembah mereka. Maka Nabi SAW menjelaskan maksud menyembah mereka ini apa.
Bukankah tatkala alim ulama kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jelas kalian tahu bahwa perkara ini diharamkan oleh Allah, namun alim ulama kalian menghalalkannya, kemudian kalian ikut menghalalkannya, padahal kalian tahu itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Bukankah tatkala alim ulama kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kalian tahu itu, kalian kemudian mengikuti alim ulama kalian sehingga kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Dan sebaliknya, bukankah tatkala ada satu perkara yang dihalalkan oleh Allah, kemudian alim ulama kalian mengharamkannya, padahal kalian tahu itu, kemudian kalian ikut apa? Mengharamkannya. Inilah maksud mengibadati alim ulama kalian. Jelas-jelas Allah halalkan, kemudian alim ulama kalian mengharamkan, kalian ikuti. Ya, jelas-jelas Allah mengharamkan, alim ulama kalian menghalalkan, kalian ikuti. Ini salah satu di antara bentuk apa? Ibadah yang disebut dengan ibadah dalam pembahasan at-ta'ah, ketaatan. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka Islam tidak mengenal ketaatan mutlak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam beragama dibina dan dididik untuk seperti ini. Antum tidak boleh mengatakan apa yang dikatakan oleh seorang yang dianggap sebagai alim kecuali apabila kita tahu dasarnya atau pendalilannya atau kebenarannya dari Al-Quran dan hadis Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau seandainya kita mengetahui ada seorang guru misalnya, ada seorang alim misalnya, perkataannya bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya, maka apa yang kita lakukan? Kita tinggalkan. Perkataannya itu kita tidak memakainya. Benar kita mencintainya, benar kita menghormati alim ulama kita, namun kita lebih mencintai dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama selalu mengatakan bahwasanya guru kami adalah orang yang paling kami hormati dan kami muliakan. Kami cintai, akan tapi kebenaran lebih kami cintai daripada guru kami. Kebenaran lebih kita cintai daripada guru kami. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Ini metode dalam beragama. Jadi jangan beragama itu hanya sekedar apa? Ikut-ikutan. Ya, yang penting aku ikut ustaz aja lah. Terus kalau ustaz sesat masuk neraka ya apa boleh buat ustaz? Salah. Enggak ada agama ikut-ikutan. Ya, belajarlah, telaalah, pahami, renungkan, kemudian amalkan. Ya. Dan apakah seorang alim itu tidak mungkin salah? Mungkin salah. Ya, mungkin salah karena mereka adalah manusia. Ini. Jadi kita tidak boleh mentaati siapapun secara mutlak kecuali hanya kepada Allah. Sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kita sebagai seorang muslim untuk mentaati pemerintah, untuk mentaati pemimpin. Sangat banyak hadis yang memerintahkan taati. Ya. Sangat banyak hadis yang memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa, taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah, sangat banyak. Ya, sekalipun para sahabat kala itu bertanya kepada Rasulullah SAW, tatkala Nabi SAW menceritakan ada pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang berjalan tidak di atas syariatku, pemimpin-pemimpin yang mementingkan urusan pribadi mereka. Maka Nabi SAW katakan pemimpin yang hatinya hati syaitan akan tapi berada di tubuh manusia. Ya, para sahabat kala itu bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah kami membangkang kepada pemimpin seperti ini? Maka Nabi tegaskan tidak boleh, kata Nabi. Selama mereka muslim. Ya, selama mereka muslim.
tidak melakukan kufur bawah, kekufuran yang jelas yang kalian memiliki hujjah di hadapan Allah SWT tentangnya, tetap harus taat. Bahkan Nabi SAW katakan man ata Allah, kata Rasulullah, man ata'a amiri faqad ata'ani, kata Nabi. Barang siapa yang mentaati penguasa, maka hakikatnya dia telah mentaatiku. Dan barang siapa mentaatiku, maka hakikatnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membangkang kepada penguasa, maka hakikatnya dia telah membangkang kepadaku. Dan barang siapa yang membangkang kepadaku, kata Nabi, maka hakikatnya dia telah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pesankan dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan taat kepada penguasa, taat kepada pemerintah. Tapi coba lihat, ketaatan ini tetap digarisbawahi oleh syariat. Rasulullah SAW mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang benar saja, yang tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Ya, maka tidak ada ketaatan mutlak kecuali hanya kepada Allah. Maka jangan sampai seorang ustaz, seorang alim, kita sudah tahu dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kita ikut-ikutan menghalalkannya, padahal jelas itu haram. Jelas itu haram. Kalau seandainya kita mengikuti apa yang dikatakan olehnya, padahal kita tahu itu haram dan kita halalkan, ini hakikatnya telah menjadikan alim ulama tadi sebagai sesembahan yang kita sembah selain Allah. Syirik dalam ketaatan. Ya. Contoh misalnya, ada seorang yang dianggap ulama misalnya. Menurut saya, katanya, misal ini, zina itu enggak haram lagi. Membuka aurat itu sudah boleh. Misal, apakah kita taati apa yang dikatakan olehnya? Tidak boleh. Karena Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan jelas mengharamkan zina, mengharamkan membuka aurat. Tidak boleh kita taati. Kalau seandainya kita mengatakan apa yang dikatakan olehnya secara mutlak, yang dihalalkan olehnya padahal perkara itu diharamkan oleh Allah, kita ikuti semuanya, sama seperti yang Allah ceritakan dalam surat At-Taubah ayat 31 ini. Orang-orang ahlul kitab menjadikan alim ulama mereka, menjadikan rahib-rahib mereka sebagai sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati oleh Allah. Misalnya seorang ulama menghalalkan riba, apakah kemudian kita halalkan riba? Tidak. Karena riba jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang ahlul kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan alim ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan yang mereka sembah selain Allah dalam ketaatan. Tafsirnya dalam apa? Ketaatan. Apa keterkaitan dengan penjelasan tauhid? Orang yang bertauhid kepada Allah, ketaatannya mutlak dia berikan hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah dia taat. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kullama umiru bi syai'in ata'uhu. Apapun yang diperintahkan oleh alim ulama mereka kepada mereka, mereka pasti kerjakan. Mereka tutup mata apakah perintah tersebut sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Yang penting kalau sudah disuruh oleh alim ulama, mereka kerjakan. Enggak boleh bantah. Ini kebiasaan ahlul kitab. Kalau kita tidak. Antum disuruh seorang ustaz misalnya, lakukan ini. Kita tanya, kita cek, ini sesuai tidak dengan syariat. Maka ada sebahagian mengatakan bahwa seorang murid di hadapan gurunya harus seperti patung. Enggak benar. Saya manusia bukan patung. Jadi tak boleh bantah, tidak benar. Tak boleh menyoal, tidak benar. Tidak boleh meluruskan kesalahan guru, tidak benar. Kalau antum lihat guru antum salah dalam penjelasan, salah dalam perbuatan, ingatkan, karena guru itu juga manusia.
Ya, kalau dia menjalankan apa semua yang diperintahkan, ini kebiasaan ahlul kitab kepada alim ulama mereka, diluruskan. Ya, dan banyak kita lihat para ulama-ulama kita diluruskan kesalahannya, tidak ada masalah. Ya, tentunya meluruskannya tentunya dengan apa? Dengan adab. Ya, tentunya dengan adab. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beragama itu jangan ikut-ikutan, belajar antum. Baca, pelajari, setelah jelas dia ada dasarnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Karena di akhirat nanti yang ditanya tentang apa yang dia lakukan, sekalipun dia mengatakan aku ikut si fulan, enggak berguna. Karena kita akan bertanggung jawab atas yang kita lakukan masing-masing. Ya, makanya ada penyesalan yang sangat besar bagi orang-orang yang beragama hanya ikut-ikutan. Ya alhamdulillah kalau yang diikuti itu benar, di atas kebenaran, alhamdulillah. Tapi rupanya diikuti berada di atas kesesatan. Ini penyesalannya luar biasa. Laqad adallana 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Mereka telah menyesatkan kami dari peringatan Allah setelah peringatan itu datang kepada kami. Gara-gara mereka kami sesat. Rabbana atihim dhi'faini minal adzab. Ya Allah, itu mereka itu berikan kepada mereka siksa yang berlipat kepada mereka. Karena nyesal kita, sakit hati kita melihat orang-orang yang menyesatkan kita itu. Makanya antum jangan kemudian mau mengikuti orang yang mengatakan udah lakukan saja, kalau antum nanti berdosa aku tanggung jawab. Banyak orang seperti itu. Udah enggak usah ragu, lakukan aja. Kalau antum berdosa ana tanggung jawab. Tidak ada orang bisa bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Allah. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sekalipun dia mengatakan saya bertanggung jawab, tidak, demi Allah. Di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita masing-masing. Maka belajarlah. Jangan seperti belajarnya ahlul kitab yang tatkala berada di hadapan alim ulama mereka, berada di hadapan rahib mereka, mereka hanya mendengar dan mereka tidak mau bertanya. Ya udah, apa yang disuruh lakukan, enggak usah diprotes. Ya walaupun menurutmu itu kurang tepat, udah ikuti saja. Karena guru nggak mungkin sesat, guru nggak mungkin salah. Namanya gurunya malaikat. Maka protes. Tapi kalau mau protes ya pakai alasan, jangan asal-asal protes. Ini nggak benar Ustaz yang antum sampaikan, karena bertolak belakang dengan sebuah ayat. Imam Malik rahimahullah taala diprotes. Beliau terima. Karena memang protesnya itu benar, artinya bantahannya itu benar. Tatkala beliau rahimahullahu taala ditanya tentang apa hukum menyela-nyela jari kaki di saat mengambil air wudu, beliau mengatakan enggak ada itu. Kata Imam Malik, tidak ada, karena penduduk Madinah tidak mengenal itu. Jadi enggak ada dasarnya, kata beliau. Padahal ada hadisnya. Tapi mungkin hadis itu belum sampai kepada Imam Malik rahimahullah. Maka seorang murid yang kala itu hadir melihat kondisi, karena jamaah sudah bubar, kajian sudah selesai, maka dia mendekat. Tinggal beberapa orang di sekitar Imam Malik, mungkin murid-murid khususnya. Dia mengatakan, ya Imam, sesungguhnya dalam masalah menyela-nyela jari kaki di saat wudu, ada satu riwayat yang sampai kepada kami. Apa itu, kata Imam Malik? Maka disebutkan riwayatnya bahwa Rasulullah SAW tatkala mengambil air wudu, beliau menyela-nyela jari kaki beliau tatkala wudu. Maka Imam Malik mengatakan, subhanallah, ini hadis yang kamu sampaikan ini bagus sekali ini, gitu. Belum sampai kepada saya. Ini benar hadisnya. Nah, kemudian setelah itu tatkala beliau ditanya, beliau katakan itu sunnah Nabi SAW. Wajar. Padahal imam besar. Apalagi ustaz kampung misalnya. Ustaz kampung. Ustaz besar tapi ngajarnya di musala kecil di kampung, di pinggir sungai sana, misalnya. Ya tentunya kesalahannya jauh lebih banyak. Makanya kalau seandainya antum tahu yang disampaikan itu bertentangan, bantah, tapi bantahnya dengan adab.
empat mata temui. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dilakukan oleh ahlul kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan alim ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan yang mereka sembah selain Allah dalam ketaatan. Apa yang dikatakan oleh alim ulama halal mereka halalkan. Apa yang dikatakan oleh alim ulama haram mereka haramkan. Menutup mata dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, ya. Seorang yang bertauhid harus belajar dan harus taat secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Mau sekarang? Pengumuman. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang dalil-dalil berikutnya tentang penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Intinya kesimpulannya para ikhwah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita dalam beragama yang baik dan benar. Kesimpulannya adalah beragamalah dengan ilmu. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan, belajarlah, bacalah, telaahlah, renungi, pelajari. Setelah jelas, maka kemudian apa? Amalkan. Karena kita harus punya dua kekuatan memang kita sebutkan tadi, yakni kekuatan ilmu dan kekuatan beramal. Dengan ini kita akan selamat. Ya, dengan ini kita akan selamat. Demikian, semoga ada faedahnya yang kita sampaikan. Kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.